Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Finata, Fakultas Tarbiyah, Program Pendidikan Agama Islam di Syarifuddin Wonorejo. Dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Ahmad Iwanul Mutakin, MPDI. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak pembimbing untuk sedikit menjelaskan tentang apa sih konstruktivisme itu dan behaviorisme itu. Nah, ini. Yang pertama saya akan mengurutkan apa saja yang saya jelaskan, yang saya sedikit jelaskan gitu. Yang pertama itu pengertian dari konstruktivisme, dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh dari konstruktivisme, dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari behaviorisme beserta tokoh-tokohnya, dan ditutup dengan kesimpulan. Poin yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari konstruktivisme itu? Ayo. Konstruktivisme yaitu suatu paradigma belajar yang berpandangan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh dosen atau guru kepada mahasiswa, melainkan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi terhadap lingkungannya. Dalam konstruktivisme, mahasiswa dipandang sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Mereka tidak sekedar menerima informasi, tetapi mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena itu, belajar dianggap sebagai proses aktif, kontekstual, dan berkelanjutan, bukan sekedar menghafal fakta. Begitu. Tokoh yang pertama yaitu John Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Tokoh ini psikolog asal Swiss, terkenal dengan teori perkembangan kognitif, seperti anak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif seperti praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Dan skema itu asimilasi dan akomodasi atau proses menyesuaikan pengalaman baru ke dalam atau mengubah skema yang ada. Yang terakhir, belajar sebagai proses aktif. Siswa membangun pengetahuan lewat pengalaman sendiri dan refleksi, bukan hanya menyerap dari guru. Contohnya yaitu dalam berdiskusi, membuat diskusi, menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan ini menggunakan metode diskusi, pengalaman langsung, eksplorasi, pengaktifan siswa sesuai tahap kognitifnya, menghasilkan pemahaman keagamaan yang lebih reflektif dan kontekstual. Nah, itu contoh yang ada di kampus dari John Piaget, dari tokoh John. Tokoh yang kedua yaitu terdapat Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Nah, ini intinya yaitu belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan bahasa, dan konsep utamanya yaitu ZPD,
seperti mahasiswa bisa memahami konsep lebih tinggi dengan bantuan dosen atau teman sebaya. Nah, relevansinya yaitu dalam kajian tafsir Al-Quran, mahasiswa lebih mudah memahami makna ayat bila dibimbing oleh dosen atau ahli tafsir. Contohnya yaitu kajian tafsir Al-Quran. Nah, mahasiswa diminta untuk menafsirkan ayat tentang muamalah, misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Nah, mahasiswa belum mampu memahami konteks ekonomi syariah modern secara mendalam. Dosen atau mahasiswa senior memberi scaffolding, menjelaskan konteks sejarah riba di masa Rasulullah dan Rasulullah SAW dengan membandingkannya dengan praktik bunga bank modern. Setelah bimbingan, mahasiswa bisa berdiskusi dan menyimpulkan sendiri pandangan fikih kontemporer itu. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya menurut Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016, yaitu teori, yaitu yang dimaksud teori yaitu discovery learning. Nah, intinya yaitu mahasiswa belajar lebih bermakna jika menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi, bukan sekedar menerima. Dan relevansinya dalam mata kuliah seperti usul fikih, mahasiswa harus bisa diberikan kasus kontemporer, misalnya transaksi on-cam syariah untuk dianalisis dengan prinsip fikih. Contohnya yaitu mata kuliah usul fikih. Nah, dosen tidak langsung menjelaskan hukum jual beli online, akan tetapi mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus apakah akad jual beli melalui aplikasi online sesuai syariah, dan mereka mencari dalil Quran dan hadis, menelusuri pendapat ulama, lalu diskusi kelompok. Nah, pada akhirnya mahasiswa menemukan titik sendiri kesimpulan bahwa akad online sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Nah, di sini sampai dengan juga pengertian dari behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan dari saya, yaitu behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari, dibentuk, dan diubah melalui hubungan stimulus atau stimulus respon. Nah, belajar bukan sekedar proses mental internal, tetapi lebih pada perubahan perilaku yang tampak. Pengetahuan dianggap sebagai akumulasi kebiasaan, terus belajar terjadi melalui pembiasaan dan penguatan. Pada fokusnya apa yang terlihat daripada proses berpikir yang abstrak. Nah, di situ teman-teman ada footnote-nya ya, teman-teman. Nanti bisa kurang lebihnya cari di footnote yang sudah saya cantumkan. Tokoh yang pertama dari behaviorisme yaitu John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Ini dikenal sebagai bapak behaviorisme modern. Nah, menganggap psikologi harus mempelajari hal-hal yang observable atau tampak terlihat gitu. Nah, bukan pikiran atau perasaan. Eksperimen yang terkenal yaitu Little Albert, anak yang dibiasakan takut melalui stimulus bunyi keras. Dan prinsipnya yaitu lingkungan menentukan perilaku. Contoh di kampus menerapkan budaya jika
nyampe depan gerbang, motornya dituntun. Nah, turun dari motornya baru dituntun kalau ada dosen atau bunyai gitu. Tokoh selanjutnya yaitu Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Nah, ini penemu classical conditioning yang pembiasaan klasik. Nah, eksperimennya itu seperti anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengar bel yang diasosiasikan dengan makanan. Nah, prinsipnya itu stimulus netral yang dikaitkan dengan stimulus tertentu dapat menimbulkan respon yang sama. Contoh, mahasiswa terbiasa mendengar suara azan dari masjid kampus. Nah, mahasiswa itu langsung bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, azan itu akan menjadi stimulus yang diasosiasikan dengan kewajiban sholat. Seperti itu. F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Nah, ini menurut tokoh B.F. Skinner ini untuk mengembangkan operan atau perilaku diperkuat dengan penguatan atau dilemahkan dengan hukuman, seperti itu. Membedakan antara positif dan negatif. Contohnya seperti yang ada di kampus. Siapa yang bisa menghafal 30 juz akan mendapatkan beasiswa dan tidak dikenakan biaya dari awal sampai akhir begitu. Dan itu akan membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran agar dapat beasiswa tersebut. Contoh yang positif. Nah, ini contoh yang negatif seperti mahasiswa yang melanggar aturan atau berpakaian tidak syar'i. Nah, itu akan dikenakan sanksi atau teguran tertulis begitu. Nah, itu contoh dari negatif reinforcement gitu. Untuk pengertian selanjutnya, atau jika ada yang belum paham bisa klik di bawahnya, di bawah penjelasan tersebut. Di sana sudah tercantumkan footnote yang berisi footnote dan bisa diklik untuk melihat penjelasan yang lebih jelas begitu. Nah, untuk kesimpulan dari konstruktivisme dan behaviorisme yaitu sama-sama penting dalam proses pendidikan termasuk di kampus Islam. Nah, konstruktivisme menekankan bahwa mahasiswa harus aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi sehingga terbentuk pemahaman Islam yang kritis dan kontekstual dan mendalam. Sementara itu, behaviorisme berfokus pada pembentukan perilaku Islami yang nyata melalui pembiasaan, penguatan atau reward, dan hukuman. Keduanya saling melengkapi. Konstruktivisme membentuk daya pikir dan pemahaman, sedangkan behaviorisme membentuk kebiasaan dan disiplin amal jika diterapkan bersama. Dan pendidikan Islam akan menghasilkan mahasiswa yang berilmu luas, berpikir kritis, sekaligus berakhlak dan berperilaku Islami. Itu dari kesimpulan kesimpulan dari penjelasan yang dari awal sampai akhir.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya punya pantun. Pergi ke pasar membeli anggur, singgah sebentar beli rambutan. Di kampus Syarifuddin kita belajar, semoga ilmu jadi bermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.